Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, sahabat sepuh, para kiai, para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya bisa dipertemukan di dalam kesempatan yang baik ini, di dalam bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan pada tahun 1442 tahun ini. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang faedah dari niat. Niat ini adalah merupakan hal yang amat sangat penting sekali. Hal yang dapat dikatakan separuh dari nilai amal itu sendiri. Saya sebut salah satu hadis dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya bahwa sahnya suatu amal perbuatan, sempurnanya amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Dalam hadis tersebut dilanjutkan, barang siapa yang hijrahnya dalam hal ini perbuatannya atau amalnya ilallah wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan pahala yang besar. Selanjutnya dalam hadis tersebut, wa man kana hijratuhu ila dunyan yusibuha, dan seterusnya. Dan barang siapa yang kelakuannya, yang amal perbuatannya itu untuk kepentingan duniawi yang ingin dicapainya, atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya atau amal perbuatan seseorang itu adalah mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Itu pun kalau mendapatkan, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya niat. Sehingga di dalam amal perbuatan, segala amal perbuatan ini pasti ada niatnya, karena niat ini menentukan baik dan tidaknya, menentukan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala atau pahala dari Allah Ta'ala atau tidak, besar kecilnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari niat ini bisa menjadi berbagai macam hukum. Suatu contoh, makan, tidur. Nah, ini perbuatan yang mubah. Mubah ini adalah perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan ini tidak dapat pahala dan tidak mendapatkan siksa. Makan ya tidak dapat pahala, tidak dapat siksa. Tidak makan ya begitu, tidak dapat pahala dan tidak mendapatkan siksa. Ini hukum aslinya, yaitu mubah. Nah, dari niat ini bisa menjadi berbagai macam hukum. Dari mubah ini bisa menjadi berbagai macam hukum, yaitu bisa menjadi sunnah. Misalnya akan makan kemudian niat, saya niat untuk supaya kuat beribadah, saya niat makan ini supaya nanti bisa beribadah dengan sempurna, bekerja dengan kuat untuk keluarga. Ini menjadi sunnah. Kemudian ada yang niat dari mubah ini menjadi wajib, ya seperti puasa. Ya, puasa ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal-hal yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa. Nah, ini dengan niat puasa ini akan dianggap diterima amalnya, puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Nah, begitu juga sholat. Sholat ini juga begitu. Ya, ini juga harus ada niatnya. Nah, niat ini yaitu sengaja untuk melakukan perbuatan muqtaranan bi ini bersamaan dengan perbuatannya, yaitu qasdul mar'i, yaitu sengaja misalnya akan melakukan sholat kemudian dibuktikan dengan azam usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Ini artinya dalam hati ini harus niat, saya niat untuk melakukan sholat duhur 4 rakaat dan seterusnya. Dengan adanya niat itu maka mendapatkan pahala, fadilahnya tadi mendapat pahala. Tanpa niat ya tidak sah. Ini termasuk salah satu rukun dari amal perbuatan. Wudhu juga demikian. Di dalam Al-Quran itu disebutkan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Apabila kamu akan melakukan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Kemudian yang kedua wa aydiyakum, dan kedua tangan sampai siku 2. Wamsahu birusikum, dan usapkanlah. Nomor 3, usapkan sebagian kepala atau rambut di kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan yang keempat yaitu kaki, kedua kaki sampai dengan mata kaki. Di dalam Al-Quran ini hanya 4 rukunnya atau fardunya wudhu. Tapi ditambah dengan 2 lagi, yaitu niat dan tartib. Yang pertama niat. Ini tidak dimasukkan di dalam Al-Quran, tapi diambilkan dari hadis tadi, innamal a'malu binniyati. Yaitu niat ini penting sekali. Amal perbuatan wudhu ini bisa diterima, dianggap sah apabila ini ada niatnya. Nah, ini fardunya wudhu yang pertama, niat. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran yang 4 tadi, tapi dalam hadis Nabi. Kemudian ditambah lagi yang terakhir itu tartib. Ya, wudhu ini harus tartib. Ini juga diambilkan dari hadis ibda'u bima bada'allahu bi. Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa ketika berwudu ini mengusap atau membasuh wajah, kemudian tangan, mengusap sebagian kepala dan kaki. Ini tartib, kalau ditartibkan oleh Allah, maka kita ini hendaknya mengikuti apa yang menjadi hal-hal yang diurutkan, yang ditartibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya niat. Itu niat ini menjadi salah satu fardunya wudhu, menjadi salah satu dari rukunnya sholat. Ya, rukunnya sholat ini harus ada niat, dimulai dengan niat. Ya. Kemudian manfaatnya niat itu besar sekali. Ada suatu perbuatan kecil tapi bisa bernilai besar, ini karena niat. Sebaliknya ada yang perbuatannya itu besar tapi menjadi bernilai kecil, ini karena niat. Contohnya, ada kita memberikan sedekah kepada seseorang. Pada seseorang dengan niat ini adalah untuk sedekah kepada orang fakir miskin dalam keadaan terutama dalam bulan puasa Ramadan. Nah, ini niat misalnya hanya satu sebagian kecil harta benda, misalnya jajan hanya 1 biji dalam itu, dan niat disedekahkan pada orang dalam keadaan puasa, ini bernilai yang amat besar sekali. Niatnya sedekah, kemudian ikhlas, kemudian juga di dalam bulan suci Ramadan, maka bernilai yang sangat besar sekali. Ini sesuatu yang kecil
tapi karena bagusnya niat dan juga karena waktu yang bagus, maka ini menjadi nilai yang amat besar. Sebaliknya ada orang yang melakukan perbuatan yang nilainya besar, misalnya sedekah, zakat, misalnya zakatnya ini karena orang kaya, zakatnya nilainya jutaan, bahkan ada yang sampai ratusan juta, ya. Kemudian dipamerkan, kemudian dipublikasikan dengan niat supaya nanti saya jadi terkenal. Apalagi nanti supaya saya nanti kalau misalnya akan mencalonkan sebagai kepala daerah atau kepala desa, nanti supaya dapat dukungan. Atau misalnya karena ada hal-hal yang diinginkan oleh seseorang, ya, caper, cari apa? Perhatian. Ya, misalnya di hadapan orang yang pimpinannya. Lah, ini nilainya besar. Baik itu sedekah atau zakat atau infak yang nilainya jutaan bahkan ratusan juta misalnya, tapi dengan niat supaya nanti dapat imbalan duniawi, supaya nanti dijadikan dipilih sebagai caleg atau sebagai kepala daerah atau kepala desa dan sebagainya. Nah, ini niatnya di dalam hati. Artinya ini dalam hadis tadi, ila dunyan yusibuha, untuk duniawi yang ingin dicapainya. Awimro'atin yang kihua, atau niatnya untuk kepentingan seseorang, perempuan yang ingin dikawininya. Fa hijratu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya, maka amal perbuatannya itu akan sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Artinya gimana? Itu kemungkinan nanti ya jadi pimpinan daerah, pimpinan jadi kepala desa, nek jadi. Itu pun masih belum jaminan. Misalnya ingin mencintai kepada seseorang perempuan, kemudian juga memberikan yang besar dengan harapan supaya mendapatkan tadi yang dicintainya. Ini juga gitu, paling-paling mendapatkan itu. Itu pun belum jaminan sepenuhnya. Ya, kadang-kadang masih ada sebab-sebab lain sehingga menjadi gagal. Itulah pentingnya niat. Jadi untuk niat ini adalah hal yang amat sangat penting. Di dalam semua amal ibadah ini bisa menjadi hal yang pokok. Ya, hal yang pokok. Kemudian juga ada juga dari niat ini menjadi banyak dosa. Orang itu berdosa, misalnya akan berangkat ke masjid untuk Jumatan. Niatnya apa? Niatnya nanti kalau pulang akan tukar sandal orang yang lebih baik lagi. Nah, itu niatnya nggak baik. Nah, kalau misalnya masih niat begitu saja, gimana? Niat hanya niat untuk perbuatan yang tidak baik. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini belum dicatat dosa. Baru nanti kalau misalnya dilakukan gasap sandal atau mencuri sandal atau mencuri sepeda, maka ini baru dicatat. Itu pun dicatat hanya satu kali, tidak dilipat gandakan. Tapi kalau perbuatan baik ini masih niat saja, ini sudah dicatat pahala satu. Tapi kalau dilakukannya, sudah dilaksanakan, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Itulah pentingnya niat. Ya, semoga apa yang menjadi amal perbuatan kita semuanya ini, niat kita ini niat yang baik, yang tulus, ikhlas. Di dalam berorganisasi dengan Nahdlatul Ulama, dalam IPNU, IPPNU juga gitu. Yang pertama adalah niat untuk li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menjunjung kalimat Allah, agama Allah, syiar agama Islam, syiar Nahdlatul Ulama. Semoga dengan demikian ini kita akan mendapatkan balasan, imbalan dari Allah yang berlipat ganda. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.